Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Denny Plastik Official, channel berbagi ilmu dan belajar bersama-sama di bidang wirausaha, khususnya dunia perplastikan. Ya, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Nah, episode kali ini saya akan membahas mengenai prospek usaha plastik yang sangat menggiurkan dan mempunyai jenjang karir yang bagus. Kalau diibaratkan pegawai negeri itu kan ada kenaikan golongan. Nah, kalau di sini itu kenaikan level teman-teman. Mulai dari level eceran, naik menjadi grosiran, dan naik lagi menjadi level distributor. Nah, ketika kita sudah mencapai level distributor, disitulah kita bisa menyetel harga-harga pasaran agar di lapangan dia selalu stabil dan nggak terjadi kekacauan, sehingga margin keuntungan bisa kita maksimalkan. Seperti itu teman-teman. Dan ada kabar baiknya lagi teman-teman, pada usaha plastik yang saya jalani ini ternyata nggak harus tamatan sarjana loh. Bagi teman-teman yang nggak sekolah pun punya kesempatan besar untuk menjadi seorang wirausaha, khususnya di dunia perplastikan ini. Perlu diketahui buat teman-teman semua ya, menurut saya itu kalau mau buka usaha plastik mudah-mudah saja, gak ribet dan gak perlu kebanyakan mikir. Mau yang pakai modal bisa, mau yang gak pakai modal bisa, modal sedikit juga bisa, apalagi modal besar atau keuangannya bisa dibilang omber banget. Insya Allah sangat bisa. Yang terpenting ada kemauan yang tinggi. Dan mengenai jiwa dagang atau bakat dagang, nanti bisa muncul dengan sendirinya ya teman-teman. Jangan sampai punya rasa ketakutan bila mau berwirausaha tapi gak punya bakat dagang dan lain sebagainya. Di sini saya ingat kata-kata ampuh yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Jadi, bakatilah apapun pekerjaan kita, maka kita akan tampil secemerlang yang berbakat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya itu pekerjaan apapun, kalau kita selalu memelihara tuyul alias takwa, usaha, yakin, ulet, dan lincah, insya Allah hasilnya akan memuaskan teman-teman, amin. Lalu kenapa saya bilang usaha plastik ini prospek dan jenjang karirnya bagus? Alasan pertama, bahwa plastik itu termasuk salah satu kebutuhan pokok yang tiap hari harus dibeli, terus dipakai, kemudian dibuang, dan begitu pun seterusnya. Contoh penjual siomay, ketika siomay dibungkus menggunakan plastik, otomatis bekas plastiknya pasti dibuang ya, nggak mungkin terus dipakai lagi. Alasan kedua, plastik itu termasuk barang yang tidak mudah bosok, bisa dibilang awet dan tahan lama. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika hari ini nggak laku, terus barang jadi rusak. Nggak seperti makanan ya teman-teman, yang jualannya harus gerak cepat. Nah, kemudian alasan selanjutnya, di setiap ada acara sukacita ataupun duka cita, pasti mereka membutuhkan perlengkapan plastik teman-teman. Jadi usaha plastik ini memang gak mengenal musim, tinggal kitanya yang harus pintar-pintar mengatur produk apa saja yang laku kenceng di masing-masing musim ya, supaya dagangan kita tetap muter, gak jadi duit mandek teman-teman. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa usaha plastik ini prospeknya sangat bagus, karena hampir semua kalangan itu menggunakan plastik ya teman-teman. Dari kalangan ibu rumah tangga, restoran, toko sembako, rumah sakit, kantor-kantor, serta toko-toko yang membutuhkan packaging untuk kemasan brand mereka sendiri. Dan masih banyak lagi alasan-alasan kenapa usaha plastik ini mempunyai prospek dan jenjang karir yang sangat bagus. Nah, bagi teman-teman yang belum punya modal keuangan, bisa memulai usaha ini dengan cara menjadi sales motoris atau sales kelilingan. Ya, bisa dibilang jemput bola ya teman-teman. Jadi carilah agen atau toko plastik besar yang mau diajak kerjasama, dan nantinya jangan lupa selalu pegang amanah serta kejujuran yang selalu tertanam di dalam hati. Cara mainnya itu, tawarilah pedagang-pedagang kaki lima di pinggir jalan, sisir setapis mungkin. Ya, bisa juga berkeliling di alun-alun atau pasar malam
yang intinya ramai pedagang kaki lima. Terus bagi teman-teman yang mau usaha plastik dengan modal kecil, bisa juga dengan cara membuka toko plastik kecil-kecilan di daerah yang strategis atau padat penduduk ya. Dan jangan lupa tempel iklan-iklan serta bikin promo-promo untuk menarik pelanggan, supaya makin hari pelanggan makin bertambah. Kemudian kalau teman-teman punya modal besar atau keuangan yang omber gitu ya, menurut saya ini malah nggak perlu tempat strategis loh. Misal rumahnya daerah pelosok atau jauh dari pemukiman, sebenarnya aman-aman aja sih buat buka di situ. Cara mainnya itu, carilah pabrik-pabrik plastik atau sumber plastiknya langsung ya. Nah, ketika kita bisa melakukan pengambilan partai besar, biasanya dapat potongannya juga besar teman-teman. Jadi harga jual pun kita bisa bersaing, yang nantinya kita bisa menarik minat beli para sales motoris atau sales kelilingan dan toko-toko plastik serta bakalan-bakulan agar mencari lokasi kita walaupun nggak strategis. Nah seperti itu teman-teman. So bagi teman-teman yang ingin buka usaha plastik, yang belum punya modal atau modalnya kecil, nggak usah kebanyakan mikir. Pokoknya sesegera mungkin action, 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 dan action. Yang terpenting itu tadi ya teman-teman, selalu memelihara tuyul. Insya Allah hasilnya memuaskan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya belajarnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Yang baik-baik silahkan ditiru, yang jelek-jelek dibuang saja, karena yang baik-baik datangnya dari Allah, yang jelek dari saya pribadi. Mohon dukungannya buat mengembangkan channel ini ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe, bila perlu di-share juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.